Nah, oleh karena itu siaran Pena kali ini kita akan memberikan banyak informasi dan inspirasi tentang budaya pencegahan kebencanaan yang akan dibahas bersama dua narasumber yang tentu saja pakar di bidang kebencanaan. Saya akan sapa dua narasumber yang sudah hadir malam ini. Ada narasumber pertama yaitu Dr. Ahmad M. Alim. Beliau merupakan Kepala Departemen Kebencanaan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Kalau kita lihat data ya, di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dan pokoknya seluruh pulau di Indonesia, itu memiliki indeks risiko bencana yang hanya ada sedang dan tinggi, tidak ada yang ringan. Artinya dimanapun kita berpijak di Indonesia, itu kita berdiri di tanah yang risiko sedang atau tinggi. Merah dan kuning kalau di peta itu. Tapi Mas Alim, apakah Indonesia sudah serius dalam menangani atau menjalankan program pencegahan bencana ini seperti? Iya, kalau hitungannya serius atau tidak, sungguhnya Indonesia sudah mengikuti banyak semacam apa ya bahasa dunia, ratifikasi atau semacam kesepakatan dunia dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Indonesia cukup aktif dan undang-undang sudah lahir. Meskipun belum sempurna, undang-undang itu ada. Badan Penanggulangan Bencana Nasionalnya sudah dibentuk. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana di daerah juga dibentuk. Kemudian di sektor lain, misalnya sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan juga punya pusat krisis. Kemudian pelatihan-pelatihan, lalu standar untuk rumah sakit sudah ada kewajiban untuk mempersiapkan rumah sakit itu. Kalau tidak ada regulasi di dalam rumah sakit untuk kebencanaan, bisa jadi akreditasinya tidak lolos dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau menurut Mbak Dianita sendiri, bagaimana sih bentuk edukasi yang tepat dalam pencegahan bencana, terutama untuk perempuan dan anak-anak? Ya, oke. Sebelum ke situ saya mungkin juga tadi meng-highlight benar sekali yang disampaikan Mas Alim tadi ya, tentang bagaimana harus ada kolaborasi. Tadi kalau Mas Alim sebutkan pentahelix antara pemerintah atau public sector, private, akademik, kemudian civil society dan social entrepreneurs itu bisa bekerja bersama untuk tentunya meng-create sebuah program mitigasi bencana yang bagus, yang nanti endingnya tentu saja misalnya kerugian-kerugian yang disebabkan oleh sesuatu hal itu akan bisa dikurangin. Nah, tadi kalau Mbak Nela menanyakan lebih ke bagaimana komunikasi, sebenarnya itu jadi bagian dari mitigasi bencana juga. Kalau tadi Mas Ali menjelaskan kita harus siap dulu kan, misalnya di Jepang itu kan udah terkenal dengan negara ya mungkin setiap hari di sana gempa gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang preparedness-nya kurang, tentu saja efek dari korban yang ditimbulkan itu jauh akan sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki mitigasi yang sangat bagus. Di Jepang meskipun sering terjadi bencana, tapi mereka sudah sangat prepare dengan rumah tahan gempa. Bagaimana mereka harus evacuate. Kalau misalnya ada kelompok rentan, ibu, anak, lansia, itu bagaimana harus dievakuate dulu. Nah, prinsip komunikasi di dalam bencana tentu saja tidak boleh langsung sifatnya responsif, artinya hanya di satu sisi saat bencana itu muncul, tapi harus preventif. Itu datang sebelum bencana dan apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelompok yang non-rentan untuk memberikan bantuan ke kelompok rentan, ini apa? Kemana harus mengungsi? Kemana misalnya jalur tangga darurat misalnya, itu juga sudah harus diinformasikan. Kalau kita bicara informasi atau literasi bencana, ini tidak hanya himbauan ya, tapi bagaimana memberikan informasi yang secara dalam kehidupan sehari-hari itu akan sudah melekat pada setiap orang. Jadi nggak cuma melalui misalnya penyuluhan tentang bencana yang mungkin habis penyuluhan lupa, tapi lebih ke bagaimana memberikan informasi yang itu akan lekat di kehidupan sehari-hari
masyarakat. Misalnya jika ada ibu hamil, itu evakuasinya harus kemana? Siapa yang bisa membantu, atau transportnya bagaimana? Siapa yang menyiapkan transport misalnya? Terus kemudian simpelnya misalnya kita selalu melihat tangga darurat. Tangga darurat di mana? Kemudian petanya. Peta kita kalau misalnya di hotel kan sering lihat ya Mbak Nela. Anda posisinya di sini, kemudian emergency exit-nya di mana? Itu pengetahuan simpel sebenarnya, tapi dalam komunikasi bencana itu akan sangat penting. Bayangkan saja kalau kita tidak paham kita ini ada di mana, tapi cuma ada gambaran atau map, oh di sana itu adalah emergency stairs misalnya. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak bisa locate ourselves, kita ada di mana. Itu juga menjadikan missing link. Jadi meng-create sebuah komunikasi untuk mitigasi bencana itu juga tentu saja harus disiapkan, dan terutama harus bisa lekat dalam kehidupan sehari-hari orang, agar konsep prevensi itu bisa secara optimal dilakukan. Nah, saya mau tanyakan ke Mas Alim dan juga Mbak Dianita, bagaimana sih pemanfaatan teknologi mitigasi yang tepat yang dapat membantu upaya pengurangan risiko bencana? Silakan, Mas Alim. Mitigasi yang tepat itu mitigasi yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Itu tailor-made ya. Tailor-made itu kita buat baju, jahit baju ya sesuai dengan kalau saya ya perutnya agak buncit gitu, tingginya sekian, diatur sedemikian rupa. Jadi mitigasi yang tepat itu. Yang kedua, mitigasi yang baik itu mitigasi yang terukur. Jadi ada perkiraan risikonya, kemudian berapa investasinya, fokusnya investasi pencegahan atau mitigasi yang di titik apa. Tidak bisa semua kita lakukan karena pasti kita punya hambatan resource, terutama keuangan. Misalnya nih contoh sederhana, rumah saya yang saya tinggali misalnya di daerah gempa. Kita mau membangun ulang rumah tahan gempa mungkin sulit karena uang kita terbatas. Maka titik-titik tertentu yang kita konsultasikan kepada insinyur untuk memperkuat retrofitting struktural bangunannya, titik mana yang perlu diperkuat. Jadi ada prioritizing dan itu diukur, dan ukurannya kalau secara teknis kekuatan terhadap gempanya. Juga mengukur kekuatan keuangan kita. Jadi kompleks ya, bicara soal mitigasi itu tidak sederhana, tapi itu sangat penting. Dan yang ketiga, mitigasi yang baik itu mitigasi yang melibatkan semua pihak. Karena lagi-lagi disaster is everybody's business. Dan mitigasi yang baik, yang keempat adalah mitigasi yang setelah terukur dia harus memang menghasilkan result yang tepat gitu. Kalau kita bicara banjir, berarti ini kan sorry ya, ini saya yang terpikir di pikiran saya itu soal banjir Jakarta. Kan perdebatan tuh antara yang menggunakan gorong-gorong, menggunakan saluran air besar, kemudian berdebat dengan yang memasukkan air ke dalam tanah. Nah, yang tepat yang mana? Ya diukur secara ilmiah, tidak hanya cukup berdebat secara politik, tapi yang efektif itu yang mana? Nah, itu ada kajiannya. Saya kira 4 hal itu titik tekan mitigasi bencana, Mbak.